Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Vina Andriani, NPM 1813031003 dari kelas A Program Studi Pendidikan Ekonomi. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai pencatatan akuntansi perusahaan jasa Craftsman Tailor periode bulan April, Mei, dan Juni. Periode April. Oke, di sini kita akan bahas bulan April terlebih dahulu. Bunyi transaksi bulan April yang pertama tanggal 2 April, Nona Syahadah menginvestasikan uang tunai untuk modal awal usaha senilai 200 juta rupiah. Nah, di sini kita catat kas pada modal senilai 200 juta rupiah. Setelah itu tanggal 3 April, Nona Syahadah membeli 3 unit mesin jahit Singer senilai 4 juta rupiah tunai, dan juga Nona Syahadah membeli 3 unit mesin obras Singer senilai 1.300.000. 3 unit mesin jahit dikali 4 juta. Nah, di sini sudah tertera 12 juta mesin jahit pada kas. Setelah itu mesin obrasnya 3.900.000 dari 3 mesin obras dikali 1.300.000. Setelah itu tanggal 4 April membeli perlengkapan tailor, gunting, penggaris, benang obras, benang jahit, jarum jahit senilai 1 juta rupiah. Nah, di sini kita tulis perlengkapan pada kas senilai 1 juta rupiah. Setelah itu tanggal 6 April menyewa ruko untuk kegiatan usaha tailor selama 3 tahun senilai 63 juta tunai. Nah, di sini kita tulis sewa dibayar di muka pada kas senilai 63 juta. Setelah itu tanggal 10 tanggal 10 baju wanita 1 potong tunai, setelah itu 1 potong tunai, 1 potong kredit. Setelah itu baju wanita dengan puring 1 potong tunai. Setelah itu baju pria dengan puring 3 potong kredit. Setelah itu celana pria 1 potong tunai dan permak baju wanita 3 potong tunai senilai 30.000. Nah, di sini kita tulis tanggal 10-nya kasnya 605.000 dari rincian baju wanita tanpa puring 160.000, baju wanita dengan puring 190.000, ditambah celana pria 165.000, ditambah permak baju wanita atau pria 90.000. Jadi totalnya adalah 605.000. Nah, di sini sudah tercantum 605.000. Setelah itu kreditnya baju wanita tanpa puring 160.000, baju pria dengan puring 140.000 dikali 3 sama dengan 420.000. Kita tambahkan 160.000 ditambah 420.000, hasilnya senilai 580.000. Setelah itu tanggal 12 April baju wanita 1 potong tunai. Setelah itu baju pria tanpa puring 1 potong tunai. Setelah itu baju pria dengan puring 1 potong tunai, celana wanita 2 potong tunai. Nah, kita kalkulasikan tanggal 12 ini rinciannya, yaitu baju wanita tanpa puring 160.000 ditambah baju pria tanpa puring 100.000, ditambah baju pria dengan puring 140.000, dan ditambah celana wanita 2 potong senilai 150 dikali 2 sama dengan 300.000. Jadi kita jumlahkan 160.000 ditambah 100.000 ditambah 140.000 ditambah 300.000, hasilnya adalah kasnya 700.000. Setelah itu kita kembali pada tanggal 13 April.
13 April membayar beban utilitas senilai 1.500.000 tunai. Kita tulis di sini beban utilitas pada kas senilai 1.500.000. Setelah itu tanggal 15 April. Tanggal 15 April menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10 atas jasa jahit baju wanita tanpa puring 1 potong. Kita tulis di sini karena kan tadi baju wanita yang 1 puring tadi yang masih dikredit tadi itu masih ngutang senilai 160.000. Nah, di sini sudah dibayar, sudah diterima. Jadi di sini tertera yaitu tanggal 15-nya kas pada piutang senilai 160.000. Setelah itu tanggal 17 menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10 atas jasa jahit baju pria dengan puring 2 potong. Dengan puring 2 potong tanggal 17. Di sini bisa kita lihat baju pria dengan puring 2 potong. Baju pria dengan puring 2 potong. 2 potong 1 potongnya 140.000. Berarti cuma 2 potong yang dibayar. Jadi 140 dikali 2 sama dengan 280.000. Nah, di sini sudah tertera ya, teman-teman. Nah, setelah itu tanggal 18 membeli perlengkapan tailor, benang jahit, benang obres sebesar 500.000 tunai. Di sini kita tulis perlengkapan pada kas senilai 500.000 rupiah. Setelah itu tanggal 20 menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10 atas jasa jahit baju pria dengan puring 1 potong. Jasa jahit baju pria dengan puring 1 potong. Karena tadi baru 2 dibayar, jadi ini dibayar satunya lagi 140.000. Nah, di sini sudah kita tulis ya, kas pada piutang senilai 140.000. Setelah itu tanggal 21 memberi jasa tailor antara lain baju wanita dengan puring 2 potong tunai, baju pria tanpa puring 4 potong tunai. Setelah itu celana wanita 2 potong tunai, celana pria 2 potong kredit, dan permak baju 3 potong tunai senilai 25.000. Nah, di sini kita tulis untuk tanggal 21-nya. Baju wanita tanpa puring kredit tadi 2 dikali 160 sama dengan 320. Setelah itu baju wanita dengan puring 2 dikali 160 sama dengan 380.000. Setelah itu baju pria dengan puring 4 dikali 100 sama dengan 400.000. Setelah itu celana wanita 2 dikali 150 sama dengan 300.000. Nah, di sini bisa kita jumlahkan untuk yang dikas hasilnya yaitu 1.155.000, sedangkan yang masih dalam keadaan piutang senilai 650.000. Kita lanjut ke tanggal 24 menerima pelunasan atas transaksi tanggal 21 atas jasa jahit baju wanita tanpa puring 2 potong. Jasa jahit baju wanita tanpa puring 2 potong. Baju wanita tanpa puring 2 potong senilai 320.000 ya, teman-teman. 160 dikali 2. Setelah itu tanggal 25-nya membayar gaji 2 karyawan senilai 3.250.000. Nah, 2 karyawan ini dikali gaji 3.250.000 sama dengan 6.500.000. Nah, di sini sudah kita tulis beban gaji pada kas. Setelah itu kita masuk ke tanggal 27. Tanggal 27 menerima jasa tailor antara lain baju wanita
baju wanita tanpa puring 2 tunai. Setelah itu baju wanita dengan puring 6 potong kredit. Setelah itu baju pria tanpa puring 2 potong kredit. Dan permak baju wanita 5 potong tunai senilai 50.000. Nah, di sini kita akumulasikan ya. Tanggal 27. Baju wanita tanpa puring tadi 2 kali 160 sama dengan 320.000. Setelah itu untuk permak baju pria dan wanita 5 dikali 50 sama dengan 250.000. Kita jumlahkan 320.000 ditambah 250.000. Nah, di sini sudah tertera hasilnya yaitu 570.000. Setelah itu untuk piutang baju wanita dengan puring 6 dikali 190.000 sama dengan 1.140.000. Setelah itu untuk baju pria tanpa puring 2 dikali 100.000 sama dengan 200.000. Kita jumlahkan 1.140.000 ditambah 200.000, hasilnya senilai 1.340.000. Nah, setelah itu kita lanjut ke tanggal 29. Pengambilan uang untuk keperluan perbaikan kendaraan pribadi senilai Rp1.200.000. Tanggal 29 kita tulis prepaid pada kas senilai 1.200.000. Setelah itu tanggal 29 lagi menerima pelunasan atas transaksi tanggal 21 atas jasa jahit celana pria 2 potong. Pria 2 potong tanggal 29 330. Nah, di sini tadi 100 jasa jahit pria, baju pria senilai nih, di sini sudah tertera senilai 330.000. Setelah itu tanggal 30 menerima pelunasan atas transaksi tanggal 27 atas jasa jahit baju pria tanpa puring 2 potong. Jasa jahit baju pria 2 potong, 1 potongnya 100.000, jadi 2 dikali 100 sama dengan 200.000. Sudah, setelah itu kita jumlahkan keseluruhannya. Jadi jurnal umumnya yaitu Rp296.630.000. Sudah balance ya teman-teman antara debit dan kreditnya. Setelah itu kita masuk ke buku besar. Buku besar untuk kas kita dapat dari tanggal 2 200.000 ditambah 200 juta dikurang 12 juta, jadi hasilnya 1.188 juta dikurang 3.900.000, hasilnya 184.100.000 dikurang 1 juta, hasilnya 183.100.000 rupiah dikurang beban sewa 63 juta, jadi hasilnya 120.000 rupiah. Kita tambahkan pendapatan usaha 605.000, jadi 120.705.000 rupiah. Kita tambahkan pendapatan usaha lagi 700.000, jadi 121.405.000 rupiah. Kita akumulasikan sampai di tanggal 30, piutang senilai 200.000 rupiah. Jadi 114.660.000 rupiah ditambah 200.000, jadi hasilnya senilai 114.860.000 rupiah. Nah, jadi untuk kasnya di sini sudah kita dapat senilai 114.860.000 rupiah. Untuk piutang usahanya, piutang usaha di sini tanggal 10 senilai 580.000 rupiah. Terus setelah itu ada pengeluaran 160.000. Kita kurangkan jadi 420.000 rupiah dikurang 280.000 rupiah jadi 140.000 rupiah. Setelah itu kita akumulasikan untuk keseluruhannya, jadi hasilnya piutang usaha yaitu sebesar 1.140.000 rupiah. Untuk perlengkapan pada tanggal 4 1 juta ditambah 500 jadi hasilnya 1.500.000 rupiah. Setelah itu untuk peralatan mesin jahit
senilai 12 juta. Setelah itu untuk peralatan mesin obras senilai 3.900.000. Setelah itu untuk modal 200 juta, untuk peripe 1.200.000, dan untuk pendapatan usaha 5.600.000, untuk sewa dibayar di muka 63 juta, beban utilitas 1.500.000, beban gaji 6.500.000. Nah, setelah itu kita masuk ke neraca saldo. Neraca saldo ini kan merupakan bagian penjumlahan atau akumulasi dari buku besar tadi. Nah, di sini untuk kas tadi sudah kita dapat sebesar 114.860.000 rupiah, piutang 1.140.000 rupiah, perlengkapan 1.500.000, sewa dibayar di muka 63 juta, peralatan mesin jahit 12 juta, peralatan mesin obras 3.900.000, dikurang modal 200 juta. Untuk di kreditnya 200 juta, setelah itu peripe 1.200.000, dan untuk pendapatan 5.600.000, untuk beban utilitas 1.500.000, dan untuk beban gaji 6.500.000. Kita jumlahkan bagian yang berada di debit, yaitu akumulasi hasilnya senilai 205.600.000 rupiah, dan balance ya teman-teman antara debit dan kreditnya 205.600.000 rupiah. Setelah itu kita masuk ke jurnal penyesuaian. Pada tanggal 30 beban perlengkapan senilai 1.200.000, dan masih di tanggal 30 beban penyusutan pada akumulasi penyusutan mesin jahit dan pada akumulasi penyusutan mesin obras senilai masing-masing 166.667, dan akumulasi penyusutan mesin obras senilai 56.167 rupiah. Setelah itu masih di tanggal 30 beban sewa pada sewa dibayar di muka senilai 1.750.000 rupiah. Kita akumulasikan hasilnya. Jadi jurnal penyesuaian ini yaitu nilainya senilai 3.172.834 rupiah. Setelah itu kita masuk ke neraca lajur. Di neraca lajur ya teman-teman. Nah, di sini sudah kita tuliskan untuk neraca saldo senilai 205.600.000 rupiah. Setelah itu untuk AJP atau jurnal penyesuaiannya senilai 3.170.834. Setelah itu untuk neraca saldonya yaitu 205.600.000 ya teman-teman. Setelah itu untuk neraca saldo setelah disesuaikannya senilai 220.834 rupiah. Setelah itu untuk laba ruginya yaitu hasilnya senilai 11.170.834 rupiah. Untuk neraca hasilnya yaitu 220.834 rupiah. Setelah itu kita masuk ke laporan laba rugi. Laporan laba rugi kan terdiri dari pendapatan dan beban-beban. Nah, di sini untuk pendapatan operasionalnya ada pada pendapatan usaha senilai 5.600.000. Setelah itu beban operasionalnya beban utilitas 1.500.000, beban gaji 6.500.000, beban perlengkapan 1.200.000, dan beban penyusutan 222.834.000. Setelah itu kita totalkan beban penjualannya tadi dapatnya hasilnya 9.420.834 rupiah. Nah, di sini untuk bebannya ditambah lagi senilai 1.750.000 rupiah, jadi hasilnya 11.170.834 rupiah untuk beban. Kita kurangkan dengan pendapatan tadi 5.600.000 dikurang 11.170.834 rupiah, hasilnya minus 5.570.834 rupiah. Untuk laporan perubahan modal. Modal Nona Sapiola senilai 200 juta rupiah. Setelah itu laba rugi 5.570.834 rupiah. Untuk peripe 1.200.000.
kita kurangkan modal tadi, dikurang laba rugi dan dikurang peripe, jadi hasilnya senilai Rp193.229.166. Setelah itu laporan neraca. Laporan neraca terbagi atas aset dan kewajiban atau ekuitas. Nah, di sini aset terbagi dua, aset lancar dan aset tetap. Setelah itu kita masuk kas. Di kas ada nilainya yaitu 114.800.000. Setelah itu untuk piutang senilai 1.140.000, untuk perlengkapan 300.000, dan untuk sewa dibayar di muka senilai Rp61.250.000. Kita jumlahkan aset lancar tadi, jadi hasilnya Rp180.500.000. Setelah itu untuk aset tidak lancar, peralatan mesin cuci 12 juta, peralatan mesin cuci lagi sebesar 3.900.000, untuk akumulasi penyusutan mesin cuci senilai Rp166.667.000, untuk akumulasi mesin obras senilai Rp56.167.000. Nah, kita kurangkan 180.500 dikurang 15.677.166.000 hasilnya adalah Rp153.229.166. Nah, balance ya teman-teman antara aset dan kewajiban. Di sini kewajiban sudah tertera juga Rp153.229.166. Setelah itu kita masuk ke jurnal penutup. Pada tanggal 30, pendapatan pada ikhtisar laba rugi sebesar 5.600.000. Setelah itu pada tanggal 30 lagi ikhtisar laba rugi pada beban utilitas, pada beban gaji, pada beban penyusutan peralatan, pada beban sewa, dan pada beban perlengkapan. Nah, di sini sudah tercantum nominalnya. Setelah itu pada tanggal 30 modal pada ikhtisar laba rugi senilai Rp5.570.834. Setelah itu pada tanggal 30 lagi modal pada peripe senilai Rp1.200.000. Jadi di sini kita jumlahkan hasilnya, yaitu hasilnya adalah Rp23.541.668.000. Setelah itu kita masuk ke jurnal setelah penutupan. Kasnya Rp114.860.000, ada piutang Rp1.140.000, ada perlengkapan 300, ada sewa dibayar di muka Rp61.250.000, dan ada peralatan Rp15.900.000. Nah, kita jumlahkan, yaitu ketemu hasilnya sebesar Rp193.450.000 balance ya. Nah, setelah itu kita masuk. Nah, sudah. Oke, sekarang kita masuk ke bulan Mei. Tanggal 3 Mei membeli perlengkapan tailor gunting, pengaris, benang obras, benang jahit, jarum jahit senilai 1.200.000 tunai. Nah, di sini sudah kita lihat 1.200.000 perlengkapan pada kas. Setelah itu tanggal 5 Mei menerima pelunasan atas transaksi tanggal 27 atas jasa jahit baju wanita dengan puring 4 potong. Nah, di sini sudah ada kas pada piutang senilai Rp760.000. Setelah itu tanggal 6 Mei kas pada pendapatan usaha sudah Rp1.200.000. Setelah itu tanggal 8 menerima pelunasan atas transaksi tanggal 27 atas jasa jahit baju wanita dengan puring 2 potong. Nah, di sini sudah tertera kas pada piutang senilai Rp380.000. Setelah itu tanggal 10 Mei menerima jasa tailor antara lain baju wanita dengan puring 4 potong kredit
dan baju pria dengan puring 4 potong kredit. Nah, kita masukkan di sini piutang pada pendapatan usaha senilai Rp1.320.000. Setelah itu tanggal 14 Mei membayar beban utilitas senilai Rp1.400.000. Nah, di sini beban utilitas pada kas sudah tertera. Dan tanggal 16 Mei menerima sewa gedung selama 2 tahun senilai 72 juta. Tanggal 16, nah di sini sudah ada kas pada pendapatan sewa. Tanggal 18 Mei menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10 atas jasa jahit baju wanita dengan puring 2 potong. Sudah kita terakan di sini senilai Rp380.000. Setelah itu tanggal 20 menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10 atas jasa jahit baju pria dengan puring 4 potong. Kita tulis kas pada piutang senilai Rp560.000. Setelah itu tanggal 21 Mei membeli perlengkapan tailor benang jahit benang obras senilai Rp700.000. Kita tulis perlengkapan pada kas senilai Rp700.000. Setelah itu kita masuk ke tanggal 22 Mei menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10 atas jasa jahit baju wanita dengan puring 2 potong. Nah, di sini kita tulis Rp380.000. Setelah itu tanggal 23 menerima jasa tailor baju wanita dan celana wanita 2 potong tunai, celana pria 3 potong tunai, permak baju wanita 4 potong tunai senilai Rp30.000. Nah, di sini kita tulis kas pada pendapatan usaha senilai Rp915.000. Setelah itu kita masuk ke tanggal 25 Mei membayar gaji 2 karyawan senilai Rp3.250.000. Kita tulis di sini beban gaji pada kas senilai 2 dikali Rp3.250.000, yaitu hasilnya sebesar Rp6.500.000. Setelah itu kita masuk ke tanggal 26 menerima jasa tailor antara lain baju wanita dengan puring 5 potong kredit, baju pria tanpa puring 2 potong kredit, baju pria dengan puring 1 potong kredit, dan permak baju wanita 5 potong tunai sebesar Rp50.000. Nah, di sini kita akan masukkan pada jurnal umumnya, yaitu kasnya Rp250.000, piutang Rp1.290.000 pada pendapatan usaha sebesar Rp1.440.000. Setelah itu kita masuk ke tanggal 27 Mei pengembalian uang untuk keperluan pribadi senilai Rp1.300.000. 27 Mei peripe pada kas sebesar Rp1.300.000. Setelah itu tanggal 30 menerima pelunasan atas transaksi tanggal 26 atas jasa jahit baju pria dengan puring 1 potong. Kas pada pendapatan usaha sebesar Rp140.000. Kita akumulasikan jadi jumlah keseluruhan jurnal umumnya antara lain Rp90.685.000. Balance ya antara debit dan kredit. Setelah itu kita masuk ke buku besar. Buku besar, kasnya di sini sudah tertera, yaitu hasilnya Rp180.735.000. Setelah itu kita masuk ke piutang sebesar Rp1.150.000. Setelah itu kita masuk ke perlengkapan sebesar Rp2.200.000. Setelah itu sewa dibayar di muka sebesar Rp61.250.000. Peralatan Rp15.900.000. Dan akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp220.834. Modal sebesar Rp193.229.166, peripe
1.300.000 dan pendapatan Rp4.935.000. Pendapatan sewa 72 juta, beban utilitas 1.400.000, beban gaji sebesar Rp6.500.000. Setelah itu kita masukkan ke neraca saldonya dari masing-masing jumlah di buku besar tadi. Nah, di sini untuk kasnya kita masukkan Rp180.735.000. Setelah itu untuk piutang Rp1.150.000, untuk perlengkapan Rp2.200.000, sewa dibayar di muka Rp61.250.000, untuk peralatan Rp15.900.000, akumulasi penyusutan peralatan Rp220.834, untuk modal Rp193.229.166, dan untuk peripe Rp1.300.000. Untuk pendapatan lain-lain Rp4.935.000, dan pendapatan sewa 72 juta, beban utilitas 1.400.000 dan beban gaji 6.500.000. Kita akumulasikan kedua tersebut. Di debit di sini ketemu hasilnya sebesar Rp270.435.000, dan di kredit sama sebesar Rp270.435.000. Setelah itu kita membuat jurnal penyesuaiannya. Nah, di sini pada tanggal 31 beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar Rp1.700.000, dan masih di tanggal 31 beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp220.834.000. Beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar Rp1.750.000. Setelah itu pendapatan sewa pada sewa dibayar di muka sebesar Rp69 juta. Dan yang terakhir beban piutang pada penyisihan piutang sebesar Rp13.800. Ketemu hasilnya yaitu Rp72.684.634. Nah, setelah itu kita masuk ke neraca lajur. Neraca lajur di sini untuk neraca saldo sudah tertera yaitu Rp270.435.000, dan untuk AJP atau ayat jurnal penyesuaian yaitu hasilnya sebesar Rp72.684.634.000. Dan untuk neraca saldo sebesar Rp270.435.000. Setelah itu untuk neraca saldo setelah disesuaikan yaitu Rp270.669.634.000. Untuk laba rugi yaitu hasilnya Rp11.084.634.000. Dan yang terakhir untuk neraca yaitu Rp202.684.634. Dan untuk laporan laba rugi pendapatannya yaitu ada pendapatan jasa sebesar Rp4.985.000 dan pendapatan sewa sebesar Rp3 juta. Jadi hasilnya Rp7.985.000. Untuk beban operasional ada beban utilitas Rp1.400.000, ada beban gaji Rp6.500.000, ada beban perlengkapan ada Rp1.700.000, dan ada beban penyusutan peralatan sebesar Rp220.834. Ada beban sewa Rp1.750.000, ada beban piutang Rp13.000. Total beban yaitu Rp11.584.634.000. Kita kurangkan dengan pendapatan tadi, ketemu hasilnya sebesar minus Rp3.059.634. Nah, di sini ada laporan perubahan modal. Modalnya yaitu sebesar Rp193.229.166.000. Dikurang dengan
Laporan laba rugi bersih sebesar Rp3.599.634 dikurang Pripe Rp1.300.000 ketemu hasilnya sebesar Rp188.329.532. Dan kita lanjut, ada laporan neraca. Nah, di sini untuk laporan neraca ya teman-teman. Aset lancar sebesar Rp180.735.000. Ada kasnya Rp187.035 tadi, piutang Rp1.150.000, perlengkapan 500, dan sewa dibayar di muka Rp59.500.000. Ada penyisihan piutang minus Rp13.800. Sewa diterima di muka sebesar 69 juta. Jadi total aset lancar yaitu Rp172.871.120.000. Nah, untuk aset tetap, nah di sini sudah tertera untuk aset tetap peralatan sebesar Rp15.900.000, ada akumulasi penyusutan peralatan minus Rp441.668.000. Jadi, kita kurangkan antara aset lancar tadi ditambah dengan aset tetap, yaitu hasilnya sebesar Rp188.329.532. Sama ya antara aset dan kewajiban. Nah, setelah itu kita lanjut ke jurnal penutup. Tanggal 31, pendapatan pada ikhtisar laba rugi sebesar Rp4.895.000. Ikhtisar laba rugi pada beban utilitas, pada beban gaji, pada beban perlengkapan, pada beban penyusutan peralatan, pada beban sewa, dan pada beban piutang sebesar Rp11.584.000. Dan masih di tanggal 31, modal pada Pripe sebesar Rp1.300.000, modal pada ikhtisar laba rugi sebesar Rp4.859.634.000, dan yang terakhir pendapatan sewa pada ikhtisar laba rugi sebesar Rp3 juta. Ketemu hasilnya untuk jurnal penutup yaitu senilai Rp25.678.634. Dan untuk neraca saldo setelah penutupannya yaitu di sini sudah ada kas senilai Rp180.735.000, piutang sebesar Rp1.150.000, perlengkapan ada 500, sewa dibayar di muka Rp5.900.500.000, penyisihan piutang ada Rp13.800. Setelah itu sewa diterima di muka 69 juta, peralatan 15.900, ada akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp441.681, ada modal Rp188.329.532. Total dari neraca saldo setelah penutupan ini yaitu sebesar Rp257.785.000. Setelah itu untuk jurnal pembalik, nah di sini pada tanggal 31 sewa dibayar di muka sebesar 69 juta pada pendapatan sewa. Oke, baik, di sini kita akan melanjutkan siklus pencatatan akuntansi pada bulan Juni. Bunyi transaksi pada tanggal 4 Juni membeli perlengkapan tailor, genting penggaris, benang, beras, benang jahit, jarum jahit senilai Rp 1.100.000 tunai. Nah, di sini pada jurnal umumnya perlengkapan pada kas senilai 1.100.000. Setelah itu, tanggal 5 Juni
menerima pelunasan atas transaksi tanggal 26 Mei atas jasa jahit baju pria tanpa puring 2 potong. Baju pria tanpa puring itu per satunya 100, jadi 100 kali 2 hasilnya 200. Nah, di sini kas pada piutang senilai Rp200.000. Setelah itu masih di tanggal 5 Juni. Baju wanita tanpa puring 4 potong tunai. Baju pria dengan puring 3 potong tunai. Celana wanita 2 potong tunai, celana pria 4 potong tunai. Celana wanita 2 potong tunai, permak baju wanita atau pria 5 potong tunai sebesar Rp30.000. Nah, di sini kita tulis kasnya senilai Rp2.170.000 dari akumulasi seluruhan tadi, jasa tadi. Setelah itu pendapatan usahanya senilai Rp2.170.000. Tanggal 6 Juni menerima pelunasan atas transaksi tanggal 26 Mei atas jasa jahit baju wanita dengan puring 2 potong. Nah, di sini satu potongnya itu 140, jadi 140 dikali 2 hasilnya senilai 190 dikali 2 sama dengan 380.000. Nah, di sini sudah ada tertera 380.000. Setelah itu tanggal 9 Juni menerima sewa ruko 2 lantai selama 1 tahun sebesar Rp54 juta, tetapi uang sewa baru diterima akhir masa sewa. Jadi masih dalam piutang sewa karena uangnya tersebut diterimanya setelah 1 tahun penempatan. Nah, di sini kita tulis piutang usaha pada penempatan sewa sebesar 54 juta. Setelah itu lanjut ke tanggal 10 Juni. 10 Juni menerima pelunasan atas transaksi tanggal 26 Mei atas jasa jahit baju wanita dengan puring 3 potong. Nah, di sini kita tulis kas pada piutang senilai Rp570.000. Setelah itu tanggal 12 menerima jasa tailor dengan antara lain yaitu baju wanita dengan puring 8 potong kredit, baju pria tanpa puring 4 potong tunai, baju pria dengan puring 3 potong kredit, celana pria 5 potong tunai, permak baju atau wanita 4 potong tunai sebesar Rp50.000. Nah, di sini kita tulis kasnya atau yang dibayar dengan tunai yaitu sebesar Rp1.425.000 dan piutangnya sebesar Rp1.940.000. Jadi pendapatan usahanya yaitu Rp3.365.000. Tanggal 14 membayar beban utilitas senilai Rp1.600.000 tunai. Nah, di sini kita tulis beban utilitas pada kas sebesar Rp1.600.000. Setelah itu tanggal 18-nya menerima pelunasan atas transaksi tanggal 12 atas jasa jahit baju pria dengan puring 2 potong. Satu potongnya itu kan 140. Nah, jadi 140 dikali 2 hasilnya di sini Rp280.000. Setelah itu tanggal 19 menerima pelunasan atas transaksi tanggal 12 atas jasa jahit baju pria dengan puring 1 potong. Nih, di sini sudah ada kas pada piutang sebesar Rp140.000. Setelah itu tanggal 21 membeli perlengkapan benang jahit, benang obras sebesar Rp1 juta tunai. Nah, di sini kita tulis karena tunai jadi bunyi transaksinya yaitu perlengkapan pada kas sebesar Rp1 juta. Setelah itu lanjut ke tanggal 22 Juni. Menerima pelunasan atas transaksi tanggal 12 atas jasa jahit baju wanita dengan puring 2 potong. Nah, di sini kita tulis di sini kas pada piutang sebesar Rp380.000. Setelah itu masih di tanggal 22
masih di tanggal 22, menerima jasa lagi. Baju pria tanpa puring 6 potong tunai, baju pria dengan puring 5 potong tunai, celana pria 5 potong tunai, permak baju wanita atau pria 5 potong tunai sebesar Rp50.000. Nah, di sini kita tulis kasnya sebesar Rp3.235.000. Nah, pada pendapatan juga sama. Setelah itu tanggal 24-nya membayar gaji 5 karyawan. Membayar gaji 3 karyawan senilai Rp3.250.000. Nah, di sini kita tulis beban gaji pada kas sebesar Rp9.750.000 dari 3 karyawan dikali Rp3.250.000. Setelah itu, kita lanjut ke tanggal 26. Tanggal 26 menerima jasa baju wanita tanpa puring 6 potong kredit, baju wanita dengan puring 6 potong kredit, baju pria tanpa puring 5 potong tunai, baju pria dengan puring 5 potong tunai, dan celana pria 5 potong tunai, permak baju 5 potong tunai sebesar Rp50.000. Nah, di sini kita tulis kasnya yaitu sebesar Rp2.275.000, piutang Rp2.100.000 pada pendapatan usaha sebesar Rp4.375.000. Oke, kita lanjut ke tanggal 27. Tanggal 27, pengambilan uang untuk keperluan pribadi senilai Rp1.250.000. Di sini kita tulis karena pengeluaran pribadi itu bisa disingkat PRIPE. Nah, di sini kita tulis PRIPE pada kas sebesar Rp1.250.000. Setelah itu di tanggal 28 menerima pelunasan atas transaksi tanggal 12 atas jasa jahit baju wanita dengan puring 2 potong. Nah, di sini kita tulis kas pada piutang sebesar Rp380.000 dari 2 potong dikali per bajunya sebesar Rp190.000. Setelah itu yang terakhir tanggal 30 Juni membeli AC LG 1/2 PK 2 unit sebesar Rp3.350.000 tunai untuk kegiatan operasinya. Nah, di sini kita tulis 6.200.000 dari perkalian 2 unit dikali Rp3.350.000. Nah, di sini bisa dilihat akumulasi dari penjumlahan seluruh transaksi pada jurnal umum ini terdapat yaitu hasilnya sebesar Rp140.875.000. Oke, baik. Saya lanjut ke buku besar. Buku besar merupakan pengalokasian transaksi-transaksi kas pada kas, piutang pada piutang. Nah, di sini kita akan membahas kas nomor akunnya sebesar 111 pada tanggal 1 ada saldo masuk sebesar Rp180.735.000. Ada perlengkapan pada tanggal 4 sebesar Rp1.100.000, jadi hasilnya Rp179.635.000. Dan pada tanggal 5 penerimaan piutang sebesar Rp200.000, jadi hasilnya sebesar Rp179.835.000. Pada tanggal 5 ada pendapatan usaha sebesar Rp2.170.000, jadi hasilnya Rp182.005.000. Dan pada tanggal 6 adanya penerimaan piutang sebesar Rp570.000, hasilnya sebesar Rp182.955.000. Pada tanggal 12, penerimaan pendapatan usaha sebesar Rp1.425.000, jadi hasilnya Rp184.380.000. Pada tanggal 14,
pengeluaran untuk beban utilitas sebesar 1.600.000, jadi hasilnya sebesar 182.780.000 rupiah. Tanggal 16 utang bank, penerimaan utang bank yaitu sebesar 50 juta, jadi hasilnya sebesar 232.780.000 rupiah. Pada tanggal 18 penerimaan piutang sebesar 280.000, jadi hasilnya yaitu 233.060.000 rupiah. Pada tanggal 19 penerimaan piutang sebesar 140.000, jadi hasilnya sebesar 233.200.000 rupiah. Dan pada tanggal 21 pengeluaran untuk perlengkapan sebesar 1 juta, jadi hasilnya 232.200.000. Pada tanggal 22 penerimaan piutang sebesar 380.000 rupiah, jadi total sebesar 232.580.000 rupiah. Tanggal 22 adanya pendapatan usaha sebesar 3.235.000 rupiah, jadi totalnya sebesar 235.815.000 rupiah. Setelah itu pengeluaran gaji sebesar 9.750.000 rupiah, jadi total 226.065.000 rupiah. Tanggal 26 adanya pendapatan usaha sebesar 2.275.000 rupiah, total 228.340.000 rupiah. Tanggal 27 Pripe sebesar 1.250.000 rupiah, total 227.090.000 rupiah. Tanggal 28 piutang 380.000, total 227.470.000 rupiah. Tanggal 30 pengeluaran untuk peralatan sebesar 6.700.000, total 220.770.000 rupiah. Kita lanjut ke piutang nomor akun 112. Tanggal 1 adanya saldo sebesar 1.150.000 rupiah. Tanggal 5 pengeluaran untuk piutang sebesar 200.000, jadi total 950.000 rupiah. Dikurang 380.000 rupiah, total 570.000 rupiah, dikurang 570.000 rupiah, hasil 0. Nah, pada tanggal 12 adanya pemasukan piutang sebesar 1.940.000 rupiah, saldo 1.940.000 rupiah. Tanggal 18 pengeluaran untuk piutang sebesar 280.000 rupiah, total 1.660.000 rupiah. Tanggal 19 pengeluaran untuk piutang sebesar 140.000 rupiah, total 1.520.000 rupiah. Tanggal 22 pengeluaran untuk piutang 380.000 rupiah, total 1.140.000 rupiah. Tanggal 26 adanya penerimaan piutang sebesar 2.100.000, total 3.240.000 rupiah. Dan pada tanggal 28 adanya pengeluaran untuk piutang 380.000 rupiah, jadi total 2.860.000 rupiah. Nah, kita lanjut ke perlengkapan. Perlengkapan nomor akun 113. Tanggal 1 adanya pemasukan sebesar 500.000 rupiah. Tanggal 4 1.100.000, jadi total 1.600.000. Tanggal 21 masuk lagi 1 juta, jadi total 2.600.000. Setelah itu sewa dibayar di muka, nomor akun 114. Tanggal 1 59.500.000. Setelah itu penyisian piutang nomor akun 115. Tanggal 1
adanya saldo sebesar Rp13.800. Tanggal piutang sewa nomor akun 116 tanggal 1 adanya saldo sebesar 54 juta. Setelah itu peralatan nomor akun 121 tanggal 1 adanya saldo sebesar 15.900. Tanggal 30 adanya penambahan lagi sebesar 6.700, jadi total 22.600. Setelah itu kita masuk ke akumulasi penyusutan peralatan. Nomor akun 122. Tanggal 1 adanya saldo sebesar Rp144.668.000. Setelah itu utang bank nomor akun 211. Tanggal 16 adanya 50 juta rupiah di sesi kredit. Setelah itu untuk modal pada tanggal 1 sebesar Rp180.329.532 dan selanjutnya ada prepaid nomor akun 312 pada tanggal 27 sebesar Rp1.250.000. Setelah itu ada pendapatan nomor akun 411 tanggal 5 sebesar Rp2.170.000 dan pada tanggal 12 ditambah lagi dengan Rp3.365.000, jadi total Rp5.535.000. Setelah itu pada tanggal 22 ditambah lagi dengan Rp3.235.000, jadi total Rp8.770.000. Ditambah lagi dengan tanggal 26 sebesar Rp4.375.000, jadi total keseluruhan yaitu sebesar Rp13.145.000. Setelah itu pendapatan sewa nomor akun 412. Tanggal 1 adanya saldo sebesar 69 juta ditambah lagi dengan tanggal 9 sebesar 54 juta. Nah, setelah itu langsung masuk ke beban utilitas pada tanggal 14 nomor akun 511 adanya pemasukan di sesi debit sebesar 1.600, saldo 1.600. Beban gaji nomor akun 512 pada tanggal 24 adanya saldo sebesar Rp9.750.000. Setelah itu kita akan masuk ke neraca saldo. Neraca saldo kas sebesar Rp220.770.000 ditambah dengan piutang Rp2.860.000 ditambah dengan perlengkapan Rp2.600.000 ditambah dengan sewa dibayar di muka Rp59.500.000 ditambah dengan piutang sewa Rp54 juta ditambah dengan peralatan Rp22.600.000 ditambah pripe Rp1.250.000 ditambah dengan beban utilitas sebesar Rp1.600.000 ditambah dengan beban gaji sebesar Rp9.750.000. Jadi total pada neraca saldo ini yaitu sebesar Rp374.930.000. Sedangkan di sisi kredit juga balance yaitu adanya penyisian piutang sebesar Rp13.800, akumulasi penyusutan peralatan Rp144.668.000, hutang bank Rp50 juta, modal Rp188.329.532, pada pendapatan sebesar Rp13.145.000, pendapatan sewa Rp123 juta. Jadi balance antara keduanya yaitu Rp374.930.000. Setelah itu kita akan masuk ke jurnal penyesuaian.
kita akan masuk ke jurnal penyesuaian. Pada tanggal 31, beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar 1.700.000, beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 313.889. Pada tanggal 31 lagi, beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 1.750.000 rupiah. Pada tanggal 31 lagi, pendapatan sewa pada sewa diterima di muka sebesar 66 juta. Dan yang terakhir, beban kerugian piutang pada penyisian piutang sebesar 35.750.000 rupiah. Jadi total pada jurnal penyesuaian ini yaitu 69.763.889.000 rupiah. Oke, kita lanjut ke neraca lajur. Neraca lajur, pada neraca saldonya adanya kas sebesar 220.770.000 rupiah, piutang sebesar 2.860.000 rupiah, perlengkapan 2.600.000, sewa dibayar di muka 59.500.000, piutang sewa 54 juta, peralatan 22.600.000, pripe 1.250.000 rupiah, beban utilitas 1.600.000, beban gaji 9.750.000 rupiah, jadi total sebesar 374.930.000 rupiah. Sama antara debit dan kredit di sini. Untuk di kreditnya yaitu penyisian piutang 13.800, akumulasi penyusutan peralatan 144.668.000 rupiah, hutang bank 50 juta, modal 188.329.532 rupiah. Pendapatan 13.145.000 rupiah, pendapatan sewa 123 juta. Nah, di sini kita akan melanjutkan di ayat jurnal penyesuaian. Pendapatan sewa sebesar 66 juta, beban perlengkapan sebesar 1.700.000 ditambah dengan beban penyusutan peralatan 313.889 ditambah dengan beban sewa dibayar di muka 1.750.000 rupiah, ditambah dengan beban penyusutan piutang sebesar 35.750.000 rupiah. Jadi totalnya yaitu sebesar 69.763.889.000 rupiah, sama ya antara debit dan kredit di sini. Setelah itu kita masuk ke neraca saldo setelah disesuaikan. Ini ada kasnya yaitu kas sebesar 2.270.000 rupiah. Setelah itu ada piutang 2.800.000, setelah itu ada perlengkapan 900. Setelah itu ada sewa dibayar di muka 57.750.000 rupiah. Setelah itu ada piutang sewa 54 juta. Setelah itu ada peralatan 22 juta dan ada pripe 1.250.000 rupiah. Beban utilitas 1.600.000, beban gaji 9.750.000 rupiah, beban penyusutan peralatan 1.700.000, beban sewa dibayar di muka 383.889.000 rupiah, beban sewa dibayar di muka sebesar 1.750.000 rupiah, ditambah dengan beban penyusutan piutang sebesar 33.750.000 rupiah. Nah, jadi totalnya di sini yaitu sebesar 37.527.963 rupiah, balance ya antara debit dan kredit. Oke.
Oke, di sini kita akan lanjut untuk ke laporan laba ruginya. Pada laporan laba rugi ini tercatat di sini jumlahnya yaitu Rp70.145.000, balance antara debit dan kredit nih. Kita lanjut ke laporan laba rugi. Oke, di sini untuk pendapatan operasional adanya pendapatan jasa sebesar Rp13.145.000, pendapatan sewa Rp57 juta. Dan di sini beban utilitasnya sebesar Rp1.600.000. Setelah itu ada beban gaji Rp9.750.000, beban perlengkapan Rp1.700.000, beban penyusutan peralatan Rp313.889.000, beban sewa Rp1.750.000, beban piutang sebesar Rp35.750.000, total sebesar Rp15.149.639.000. Kita kurangkan, jadi hasilnya kita kurangkan 57 juta ini dikurang dengan yang di sini tadi, jadi hasilnya sebesar Rp54.995.361. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke laporan perubahan modal. Di laporan perubahan modal ini ada modal awal yaitu sebesar Rp188.329.532 dikurang dengan laba rugi sebesar Rp55.995.361 dikurang dengan pripe Rp1.250.000. Jadi hasilnya di sini tadi dikurang, jadi hasilnya Rp53.745.361. Antara hasil laba dan pripe ini tadi dikurang, hasilnya ini. Setelah itu kita kurangkan dengan modal tadi. Kita tambahkan dengan modal tadi. Jadi hasilnya yaitu Rp242.074.893. Setelah itu kita akan masuk ke laporan neraca. Kita akan masuk ke laporan neraca di sini. Kita akan masuk ke laporan neraca kas sebesar Rp220.770.000, piutang Rp2.860.000, perlengkapan Rp900.000, sewa dibayar di muka Rp57.750.000. Setelah itu penyisian piutang Rp49.550.000, sewa diterima di muka Rp66 juta, piutang sewa Rp54 juta, peralatan Rp22.600.000, akumulasi penyusutan peralatan Rp75.557. Jadi aset tidak lancarnya yaitu Rp292.074.839.000. Nah, di sini pada kewajiban dan ekuitasnya juga sudah tertera. Untuk utang bank 50 juta ditambah dengan modal di mana terdapat pada kewajiban tidak lancar sebesar 242.074.839. Jadi hasilnya sama dengan aset balance sebesar 292.074.839.000. Oke, setelah itu kita masuk ke jurnal penutup. Kita masuk ke jurnal penutup. Pendapatan pada ikhtisar laba rugi sebesar Rp70.145.000.
Tanggal 30, ikhtisar pada laba rugi sebesar Rp15.149.639 pada beban utilitas, pada beban gaji, pada beban perlengkapan, pada beban penyusutan peralatan, pada beban sewa, dan pada beban piutang. Setelah itu masih di tanggal 30, ikhtisar laba rugi pada modal sebesar Rp54.955.361. Tanggal 30, modal pada peripe sebesar Rp1.250.000. Setelah itu masuk ke neraca saldo setelah penutupan. Nah, di sini adanya kas sebesar Rp220.770.000, piutang Rp2.860.000, perlengkapan Rp900, sewa dibayar di muka Rp57.750.000, piutang sewa Rp54 juta, peralatan Rp22.600.000. Jadi totalnya yaitu Rp358.880.000. Sama antara debit dan kredit. Balance di sini. Untuk yang dikredit yaitu penyisian piutang Rp49.550.000, sewa diterima di muka Rp66 juta, akumulasi penyusutan peralatan Rp755.557, untuk utang bank Rp50 juta, dan modal Rp242.074.893.000. Oke, yang terakhir yaitu jurnal pembalik. Pada tanggal 31, sewa dibayar di muka pada pendapatan sewa sebesar Rp66 juta. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan dalam pencatatan akuntansi perusahaan jasa Craftsman Tailor ini pada periode April, Mei, dan Juni. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.